Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta, kopi Canepora, dan kopi Arabica, kopi Arabica. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun, 1000 sebelum Masehi, yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung, kardiovaskuler. Sumber materi, Wikipedia. Kopi dapat mencegah depresi. Seseorang yang minum 2-3 cangkir kopi setiap harinya terutama kaum perempuan akan memiliki 15% lebih kecil kemungkinan untuk mengalami depresi, dan mereka yang minum 4 cangkir kopi memiliki resiko 20% lebih rendah dibanding meminum lebih sedikit kopi. Sebuah studi baru yang dipimpin oleh peneliti Harvard School of Public Health, HSPH, menemukan bahwa, di kalangan wanita, meminum kopi dapat mengurangi risiko depresi. Para periset yang dipimpin oleh Michelle Lucas, dan tim penelitian tentang nutrisi, menemukan bahwa risiko depresi menjadi 20% lebih rendah di antara wanita yang minum 4 atau lebih cangkir kopi berkafein daripada mereka yang minum sedikit atau tidak sama sekali. Mereka yang minum kopi tanpa kafein, teh, minuman ringan, coklat dan minuman lain yang mengandung lebih sedikit kafein tampaknya lebih tinggi mengalami depresi. Diterbitkan dalam Archives of Internal Medicine, edisi 26 September 2011. Kopi mengurangi risiko diabetes. Sebuah studi menunjukkan sebuah laporan bahwa peminum kopi mendapatkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan diabetes tipe 2. Sebuah laporan pada Januari 2012 dalam Journal of Agricultural Food Chemistry, kemudian menjelaskan alasannya, yaitu karena efek senyawa yang terkandung dalam kopi akan menghalangi HAPP. Polipeptida yang dapat menghasilkan serat protein abnormal, yang ditemukan pada orang dengan diabetes tipe 2. Kopi dapat membantu membakar lemak. Kopi dapat membantu Anda membakar lemak secara lebih efisien. Jika meminum kopi sebelum melakukan sebuah aktivitas dan olahraga adalah jalan yang lebih cepat untuk mendapatkan efek yang maksimal, untuk mendapatkan hasil terbaik, adalah meminum kopi selama 20-30 menit sebelum memulai olahraga atau aktivitas lainnya. Alasannya adalah terdapat pada kafein. Suplemen pembakar lemak hampir selalu pasti mengandung kafein. Kafein merupakan bahan alami yang telah terbukti dalam berbagai penelitian sanggup membantu membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh hingga Maret 11%. Kopi dapat meningkatkan memori. Kopi dapat membantu meningkatkan memori, baik itu memori jangka panjang maupun pendek. Dalam sebuah studi tahun 2005 yang dipresentasikan pada Radiological Society of North America, para peneliti menemukan bahwa mengkonsumsi 2 cangkir kopi berkafein meningkatkan memori jangka pendek. Kopi menurunkan risiko kanker. Mengkonsumsi kopi telah dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara, endometrium, prostat dan kanker hati, dan mereka yang terkait dengan obesitas, estrogen dan insulin. Sebuah studi tahun 2008 di Swedia menemukan bahwa minum setidaknya 2-3 cangkir sehari dapat mengurangi risiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Kopi meningkatkan kinerja dan performa. Kopi dan kafein di dalamnya telah ditunjukkan dalam beberapa studi dapat meningkatkan daya tahan dan kinerja jangka pendek. Sebuah penelitian di tahun 2008 menyimpulkan bahwa manfaat kafein sebelum latihan dapat meningkatkan ketahanan, menambah semangat setelah beristirahat, dan pada aktivitas jangka panjang. Hal ini juga dapat membantu para atlet terlihat lebih baik selama latihan kekuatan, bahkan ketika mereka dalam keadaan kurang tidur. Jika dikonsumsi 1 jam sebelum latihan pada dosis 4 mg untuk setiap kilogram berat badan. Namun tidak hanya wanita yang mendapatkan keuntungan. Sebuah studi yang baru-baru ini keluar dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa kopi, baik yang berkafein ataupun tanpa kafein dapat menurunkan resiko kanker prostat. Kopi menurunkan resiko penyakit Parkinson.
Journal of American Medical Association, pada tahun 2000 menemukan bahwa konsumsi kafein dan kopi akan menghasilkan risiko lebih rendah menderita Parkinson. Sebuah studi 2010 juga menemukan bahwa minum 2-3 cangkir kopi setiap hari menjadikan seseorang memiliki peluang 25% lebih kecil untuk mengalami penyakit tersebut. Kopi mengandung antioksidan tinggi. Salah seorang peneliti Harvard, Edward Giovannucci, dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam naskah Cancer Epidemiology, Biomarkers of Prevention, mencatat bahwa kopi memiliki lebih banyak antioksidan daripada kebanyakan sayuran dan buah-buahan. Bahkan, sebuah studi tahun 2005 menemukan bahwa kopi berada dalam urutan pertama sebagai sumber untuk antioksidan dalam pola makan orang Amerika.